Ini sudah saya. Ya, langsung bisa, Bu. Berarti memang itu. Mungkin Nah, terlalu Bapak berat, Ibu, Bu, Ida. Beban-bebannya terlalu berat. Kayak saya nih, kalau terlalu berat bebannya, ini harus dikurangi juga, Bu Ida. iya betul. Ini kok muncul ini malah. Oh, hasil rekamannya. Bentar, saya tutup dulu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembuatannya ya. Pertama-tama klik tanda ini new plus ini. Pilih Google Sheet. Kalau di sini tidak muncul, berarti di bawah. Klik more, kemudian pilih Google Sheet. Kenapa kok saya masukkan folder itu biar saya nanti nyarinya mudah, Bapak Ibu. Create and share. Pertama-tama tentunya Bapak Ibu harus sudah menyiapkan ya dalam membuat ini, misalnya Bapak Ibu sudah punya materi PDF, sudah punya Google Form, sudah punya video, atau paling enggak searching dulu di YouTube, oh ini video yang cocok begitu. Disiapkan dulu, termasuk tombol-tombolnya nanti kalau membuat sendiri bisa. Nanti saya tunjukkan kalau sempat waktunya ya, cara membuatnya gimana. Nah, Bapak Ibu bisa kita tuliskan di sini. Titel ini boleh, karena ini kita langsung buat media ya. Jadi bisa kita tuliskan materinya. Misal saya tuliskan pola bilangan gitu ya. Nah, kita bisa ngatur font, jenisnya maupun ukurannya bisa di sini Bapak Ibu, di atasnya. Kalau mau ditebalkan, diblok ya, diblok dulu. Seperti ini sesuai keinginan Bapak Ibu, mau ganti fontnya. Nah, ini boleh kita beri nama juga, misalnya MPI pola bilangan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil tema di sini sudah ada disediakan. Sama dengan Google Form tadi, sudah ada tema, tinggal dipilih saja. Nah, atau kalau mau kosong, bikin sendiri, misalnya ini saya ganti gambar tertentu, misalnya saya ganti, maka Bapak Ibu pilih di sini, ada change image, jadi ganti gambar. Kalau ingin seperti yang ditanyakan Bu Rom tadi, pengen yang berbau matematika begitu atau berbau IPA dan sebagainya sesuai mapel, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan akun belajar itu Canva for Edu itu khusus Bapak Ibu bisa ambil di situ, edit di situ gratis Bapak Ibu ya. Memang ada yang berbayar tapi banyak juga disediakan yang gratis dan bisa kita unduh. Kayaknya di sini tadi. Nah, misalnya ini saya ambil dari Canva tadi Bapak Ibu ya, sambil menunggu yang presentasi sebelumnya. Nah, ini ambil dari Canva, tulisan math class ini juga saya edit ya. Jadi tampilannya bisa seperti ini. Nanti Bapak Ibu dikreasikan sebaik mungkin. Nah, berikutnya kita akan menuliskan. Berarti di sini ada pilihan insert, ada page, ada themes. Saya pilih insert dulu. Insert ini pilihannya ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa insert tulisan melalui teks, insert image, embed ini link. Kemudian kalau kita punya file di drive, langsung klik drive. Dan di bawah ini nanti kita manfaatkan untuk membuat tombol-tombol. Ada fitur-fitur lain, misalnya yang bawah ini, kalau mau ambil dari YouTube, langsung diklik YouTube, terhubung juga dengan Google Calendar, ada Google Map, ada Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form, dan chat atau tabel. Diagram ya. Nah, kita coba yang teks lebih dulu. Berarti kita pilih insert text.
Misal saya tulis tadi, saya besarkan ukurannya, misalnya mau taruh di tengah, tinggal diklik ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ingin dikasih background belakangnya, tinggal diklik samping kiri ini, Bapak Ibu, ada pilihan paling atas ya. Diklik pilihan paling atas. Kalau yang bawah ini hapus, gitu ya. Ini yang paling atas, pilih yang ada warnanya ini. Dikasih gambar pun bisa kalau kita pilih yang bawah. Jadi kita latar belakangnya ini yang biru muda ini bisa kita ganti kalau kita punya gambar sesuai selera. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa masukkan gambarnya sebagai pembuat media ya. Berarti saya insert image. Langsung insert image. Upload misalnya. Gambar saya di mana ya? Cari gambar Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Kita geser di tengah misalnya agar nanti di tampilan HP-nya itu terlihat jelas posisinya di tengah. Ini bisa kita kecilkan dengan cara ini kepencet. Kita geser ujungnya Bapak Ibu ya. Sesuai kebutuhan. Loh, kok jadi terpotong? Tinggal diklik ini Bapak Ibu. Nah, diklik nomor 2 dari kiri. Sudah di tengah kah? Besar lagi ya. Menyesuaikan Bapak Ibu ya. Diatur nanti. Nah, tadi ada tulisan berjalan ya. Untuk tulisan berjalan itu ada kode yang bisa kita insertkan Bapak Ibu. Sebenarnya bisa kita cari melalui quackit.com namanya, tapi terlalu lama kalau saya tunjukkan cara mencarinya. Saya langsung kopikan saja ya. Jadi itu kita pilih fitur embed. Kalau tadi teks, kemudian gambar, sekarang kita pilih embed. Terus pilih embed kode, ini geser ke kanan. Kita buka, nih ini nanti saya berikan aja ke Bapak Ibu. Tinggal di copy seperti ini. Nanti nama saya bisa diganti Bapak Ibu, atau mungkin teks berjalannya itu tidak di nama tapi mungkin di atas dikasih ucapan selamat datang begitu, monggo silakan sesuai selera. Kita pastekan di sini. Nah, akan tampil seperti itu. Kalau mau diedit kok kurang besar ya ukurannya dibesarkan begitu Bapak Ibu. Ini ya, tampilannya terlihat ya. Saya besarkan. Ini ada ukuran. Boleh dibesarkan mungkin 200 begitu. Kalau sudah kita pilih next. Insert. Nah, maka di sini akan muncul tulisan yang berjalan. Tinggal kita sesuaikan saja panjang pendeknya.
Nah, seperti itu kalau membuat tulisan berjalan. Nah, sekarang kita lanjut ke tombol-tombolnya. Tadi di bawahnya ada tombol ya. Jadi untuk membuat tombol berarti kita pilih insert juga, tapi kita pilih yang ini. Yang ini, boleh 4, boleh 2, terserah ya. Tapi nanti kita buat ukurannya sama dan bisa muncul di satu baris begitu. Saya pilih yang 2 aja, ini Bapak Ibu ya. Pilih yang 2, akan tampil seperti ini. Saya hapus saja 1, karena kalau seperti ini lebih mudah nanti daripada edit belakang itu enggak pas ya. Ini kita sesuaikan ukurannya. Kira-kira nanti cukup untuk 6 gitu ya. Kita tadi kan butuhnya 6. Nah, ini ada 2, yang bawah ini boleh dihapus saja. Nah, tinggal ini aja. Tadi kan mintanya yang pertama apa tadi? Tujuan ya, tujuan pembelajaran. Ketikkan aja di sini tujuan. Potong seperti ini, dikurangi aja fontnya ya. Ukuran fontnya dikurangi. Perkecil. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kita masukkan tombol-tombol tadi Bapak Ibu, jadi disediakan dulu ya tombolnya, atau kalau mau seperti tombol yang saya gunakan sekarang, nanti bisa saya share, tapi Bapak Ibu berkreatif, punya kreativitas sendiri, membuat sendiri malah lebih bagus ya. Di tombol saya di mana ya? Nah, tombol tujuan misalnya ini Bapak Ibu ya. Oke, ini yang ini ya yang cocok. Nah, ini disesuaikan, diatur di sini. Nah, jadilah satu tombol Bapak Ibu. Bagaimana membuat tombol yang lain? Tinggal di copy aja. Tadi butuhnya 6 kan? Tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Akan muncul di bawah, tinggal kita geser ke sampingnya. Ctrl V lagi sampai 6. Itu seterusnya ya. Mau tanya itu tombol apa? Tombol ini bisa kita cari di internet Bu, atau kalau mau nanti ini ya enggak apa-apa gitu ya. Tombol yang melambangkan tujuan. Kalau mau warna-warni bunder-bunder aja juga enggak apa-apa, terserah kreasi Bapak Ibu. Nanti kalau penutup saya tunjukkan bagaimana cara membuat tombol sendiri gitu ya. Nah, tinggal kita ganti Bapak Ibu. Yang kedua tadi apa? Materi ya. Jadi tinggal kita edit, cara editnya gimana? Kita klik. Nah, kita edit ini, ada titik 3, bagian kanan. Kita pilih replace, ganti gambar. Gambarnya di-upload. Tombol materi yang cocok misalnya ini. Terserah Bapak Ibu lah, menyesuaikan ya. Nah, akan menjadi tombol kedua. Tinggal diedit juga yang bagian sini, diganti materi. Nggak usah pembelajaran juga enggak apa-apa. Ini, demikian juga seterusnya ya. Setelah materi apa tadi? Video.
video ini cocoknya. Tinggal diganti tujuannya dengan video. Monggo kalau ada pertanyaan sambil tanya enggak apa-apa Bapak Ibu. Mau tanya lagi Bu, untuk membuat ini milih apa ya? Buat Saya apa? tadi- Ini loh yang jumlah mulai awal ini loh Bu, yang tujuan pembelajaran. Itu ngeklik yang mana ya? Saya tadi Oh, mungkin foto maksudnya ini. pas bikin simbol ini ya, Bu ya? Ya, Oh, benar. Nah, yang awalnya tadi insert, kita masuk tadi. insert Ya. ini Bu, kotak-kotak ini tadi loh, Oh, sebelah kanan. sebelah kanan. Tapi Sebelah nanti kanan. ditata satu dulu, biar ukurannya sama persis, baru di copy. Jangan langsung pilih yang 4 ini, nanti Oke. kurang. Itu Betul kan satu. 6. Gitu ya. Satu-satu di copy. Nggih, makasih. Bu Rosa ini. Bu Iva tadi namanya, Bu. Bu Iva. Oh, Bu Eva. Terima kasih Bu Berikutnya Iva. evaluasi ya, evaluasi. Ini saya nggak programnya mungkin. Penilaian atau evaluasi. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu buku misalnya. Terakhir, profil. Profil siapkan fotonya nih Bapak Ibu. Ini manfaatnya banyak juga ya Bu Ida ya. Selain kita punya media ini juga bisa digunakan untuk menaikkan pangkat ya Bu Ida ya. Iya betul. Makanya saya cenderung ngasih tugas ini aja agar ada manfaatnya gitu Bu ya. Ya. Daripada hanya sekedar tryout, Betul sekali Bu. ngerjakan per item malah banyak yang dikerjakan nanti. Ini tadi apa? Profil ya. Profil. Dan media itu pengalaman saya ya Bapak Ibu, itu lebih diakui daripada kita nulis PTK yang belum tentu jelas ada nilainya. Itu ya. Cara membuat tombol. Sekarang kita lanjutkan membuat halaman Bapak Ibu. Tadi kan ada 6 tombol, berarti kita sesuaikan menambahkan 6 halaman juga. Nah, kita sekarang beralih ke page yang tengah, halaman. Nah, pasti ketika kita sudah buka Google Site itu pasti ada halaman home. Dan kalau kita menambahkan halaman yang lain, tinggal klik di bawah ini Bapak Ibu, kita geser. Sini ada plus. Nah, sesuai yang ada di tombol tadi halamannya. Pertama tadi Yang tujuan tadi. pembelajaran. Oke. Tak geser-geser. Tujuan pembelajaran. Atau tujuan itu singkat juga enggak apa-apa. Dan seperti itu. Tambah lagi sebanyak 6 begitu ya. Tujuan, materi ya. Materi. Mungkin saya singkat aja. Materi, buat lagi video. Buat lagi evaluasi. Mereka terbalik juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti bisa digeser-geser. Apa? Tolong Daftar cekan di belakang sih pustaka. barusan kok melodak. Barusan kok melodak, tolong cekan sih. Ya boleh kawan. Terakhir profil.
Nah, sudah jadi 6 halaman. Andai kan tadi itu salah, Bapak Ibu kok sing ditulis itu profil duluan, ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu ya. Nah, berubah ya posisinya. Di sini juga berubah, profilnya pindah di depan daftar pustaka. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, di bagian bawah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nambahi apa? Ini yang terbuka kan halaman profil. Jadi sesuai yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini yang biru, berarti ini yang terbuka adalah halaman profil. Saya kembali ke home lagi. Di bagian bawah, kalau misalnya ditambahi kayak saya tadi ditulisi apa kata-katanya sekolah ya. Kalau turun itu punya kanti raras terus sumadi begitu. Bisa Bapak Ibu tambahkan di sini untuk apa? Untuk anak-anak ya biar cinta dan bangga dengan alma maternya begitu. Nah, di sini ada footer Bapak Ibu ya. Add footer catatan kaki atau ini bisa kita gunakan semacam apa ya kalau di karya-karya itu copyright begitu ya. Jadi mungkin kita tuliskan nama atau instansi kita begitu ya. Dan ini nanti otomatis muncul di setiap halaman. Pakai enter boleh, misalnya SMTN. Tinggal di blok, ditengahkan seperti tadi. Kalau mau diperbesar, maupun ganti warna mungkin. Seperti itu. Nah, coba kita cek tampilan awal nih Bapak Ibu. Tampilan awal menggunakan HP. Ketika diakses oleh anak-anak, apakah sudah bagus? Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini halaman home-nya. Tombol-tombolnya tadi seperti itu. Ternyata terpotong ya pembelajarannya. Boleh disesuaikan, dikecilkan lagi hurufnya biar lebih cantik. Nah, ini untuk halaman pertama. Kita tutup, kita kembali ke pengeditan. Sekarang kita ke halaman kedua. Halaman kedua. Nah, ini Bapak Ibu, footernya sudah ikut di setiap halaman. Untuk tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menuliskan KD-nya, kemudian tujuan pembelajaran yang penting ya, nggak usah KD juga enggak apa-apa. Jadi tujuan pembelajaran ketika Bapak Ibu memberikan materi ini, yang ada di media ini, itu tujuannya apa? Berarti kita hanya nambahkan insert text, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi dituliskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengulang yang tadi ya, tambah besar tebal bisa besarkan mungkin. Nah, Kak Katut apa ini? Harus diblok dulu ya. Mau dikasih kayak tadi yang ada warnanya, boleh pakai ini. Nah, seperti itu. Silakan nanti tambahkan teks ya, nggak saya praktekkan, nanti terlalu lama. Jadi di bawahnya ini insert teks lagi, tujuannya seperti apa, mungkin ditambahi KIKD boleh, yang K13, atau mungkin ditambahi CP, yang kurikulum merdeka, monggo. Setelah itu tujuan pembelajaran. Gitu ya, itu halaman kedua.
Sekarang kita ke halaman ketiga. Tadi ada yang nanya bagaimana kalau kita memasukkan file PDF. Ya, itu ya Bu Vero tadi ya. Betul Ibu, betul Bu Daya. Jadi Nah, menyiapkan materi PDF. ya, nah saya tadi sudah insertkan sudah upload di Google Drive materi PDF. Nah, Bapak Ibu kalau sudah ada di Drive, tinggal pilih Drive. Tapi ketika file Bapak Ibu ada di laptop, insertnya pilih upload Bapak Ibu ya. Pilih file upload. Karena saya sudah ada di Drive, tinggal saya cari di Drive. Jadi saya taruh di Google Site. Saya besarkan nih dan kelihatan. Google Site. Salah. Apa tadi namanya? Bentar. Saya ulang ya. Drive. Salah folder kayaknya. Saya agak lemot karena harus sharing Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ngerjakan di laptopnya sendiri tanpa berbagi seperti ini lancar kok biasanya. Benar sih ya tadi ya. Sepertinya itu. Oh ini. Nah ini ada contoh PDF tentang pola bilangan. Tinggal diginikan Bu. Pilih, klik, saya kecilkan lagi. Klik, terus kita geser ke bawah itu ada pilihan insert. Nah ya. Nah ini di bawah ini ada pilihan insert. Nah file ini akan masuk di sini. Tapi jangan lupa ketika Bapak Ibu upload file yang dari Drive itu berbaginya, filenya itu berbaginya diatur dulu. Jadi jangan sampai siswa kita nanti tidak bisa buka. Jadi share-nya seperti yang dipraktekkan Bu Viro, siapa lagi kemarin, bolak-balik ya yang share. Jadi diatur dulu agar siswa kita itu bisa buka. Nah, seperti ini Bu ya, sudah terjawab ya yang PDF tadi. Tambahin apa gitu kata-katanya. Oh, ini materi macam-macam pola. Karena mungkin medianya hanya untuk 2 jam pelajaran begitu. Nah, sekarang video. Berarti kita ambil dari YouTube Bapak Ibu ya. Kalau dari Drive juga boleh, andaikan videonya disimpan di Drive. Kita ambil yang dari YouTube aja, berarti kita geser ke bawah, kita insertkan, pilih YouTube. Kita ketik saja misalnya pola bilangan. Kalau punya video sendiri, video sendiri. Ini saya sokor aja biar cepat. Nah, lama. Sabar. Mungkin ada pertanyaan sambil menunggu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin apabila ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Enggak ada ya? Belum ada.
Ini ucapan terima kasih dari Pak Saiful Cakra. Sepertinya tadi menanyakan soal PDF tadi, Bu. Sudah jelas berarti. Ini tadi juga ada pertanyaan sih Bu Ida, sebenarnya saya udah jawab, tapi mungkin Bu Ida coba mau jawab juga. Kalau misalkan mau bikin set lewat handphone, Bekerja di handphone. nggih. Wah, sepertinya kok sulit ya, Bu ya. Tapi sebenarnya bisa ya Bu Saya Ida, nggak pernah soalnya. pakai handphone Mohon bisa, maaf tapi ya. lebih enak pakai laptop menurut saya. Kalau waktu saya Iya, pengimbasan dulu, saya pernah pengimbasan Google Set itu ada peserta yang menggunakan Google apa pakai HP gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri kurang leluasa kalau karena saya lebih terbiasa kalau untuk desain itu pakai laptop. iya. Apalagi kalau yang modelnya seperti ini gitu loh. Kalau Kan terlalu sekedar banyak fiturnya. kayak bikin blog, bikin website biasa kayak WordPress dan sebagainya mungkin masih anu ya, hanya sekedar gitu ya. Ini kan ada tombol-tombol dan sebagainya tadi, mungkin lebih enak dengan laptop. Misal ini video sembarang ya, tinggal diklik videonya, kemudian pilih insert. Nah, hilang. Nah, seperti ini. Jenis-jenis bilangan. Tinggal kita geser posisinya, Bapak Ibu. Nah, itu kalau insert video. Kemudian evaluasi. Evaluasi sebenarnya Anda harus pakai Google Form kalau punya misalnya kuisis dan sebagainya, mungkin bisa Bapak Ibu ya. Tapi di sini karena kita pelatihannya GWE, Google Workspace, kita manfaatkan saja Google Form. Termasuk materi tadi, andaikan Bapak Ibu punya Google Slide atau PPT, PPT-nya bisa di-upload aja di Drive, ya. Seperti yang dipraktekkan Bu Viro kemarin, di setting convert ya, jadi nanti akan berubah menjadi slide. Nah, sesuaikan ya, ini saya ambil form sembarang, nanti sesuaikan formnya adalah form terkait atau yang relevan dengan materinya. Ini saya ambil sembarang saja. Sebenarnya saya ada soal-soal pola bilangan, tapi saya ambil ini aja. Karena saya lupa nggak setting tadi. Jadi Google Form-nya harus disetting dulu Bapak Ibu waktu mengerjakannya agar ketika anak-anak membuka itu langsung bisa mengerjakan. Apalagi kalau soal-soalnya sudah lama gitu. Ini saya ambil sembarang form ya. Nah, sama kayak tadi, di bawah ada pilihan insert. Ternyata banyak form saya. Nah, paling bawah ada insert, tinggal di insert saja. Nah, form kita akan tampil di sini. Memang bagian atas ya, temanya itu enggak kelihatan Bapak Ibu di setnya ini. Kemudian daftar pustaka, mungkin tidak saya praktekkan ya Bu Viro, karena ini sama dengan menambahkan teks ya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil dari buku ya ditulis saja buku apa, karangannya siapa, tahun berapa, sampai halaman berapa. Sama kalau kita menulis di karya ilmiah dan sebagainya. Mungkin bisa Harapannya pakai ini yang nanti ya Bu Ida. Kemarin yang kayak buku Snul praktekan kan itu sempat bikin kayak catatan kaki mungkin itu ya. Itu bisa di-copy di sini gitu Bu Ida. ya cari dulu sumbernya, di copy, tinggal diinsertkan di sini. Termasuk dengan profil, berarti Bapak Ibu boleh menambah fotonya begitu mungkin sama secara singkat Bapak Ibu boleh ngajar di mana itu. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Oh, yang mengaitkan tombol belum? Bentar. Kita kembali ke halaman awal atau home. Nah, tombol tadi kan kita buat, tapi kita belum linkkan dengan halaman-halaman yang ada di atas. Oke, caranya gimana? Kita klik satu persatu. Nah, di sini ada logo link ini Bapak-Ibu ya. Jadi ini link ini kita klik. Nah, kita pilih. Ini adalah halaman-halaman yang ada di atas. Karena ini tujuan, ya saya linkkan dengan tujuan. Apply, jangan lupa.
Nanti ketika tampil di HP-nya anak-anak nggak harus buka yang atas, jadi langsung klik tombolnya sudah bisa. Saya ulangi, kita linkkan dengan materi. Ini mana pilihannya? Saya ulangi. Udah muncul. Halo ya. Diklik dulu. Materi. Apply. Satu persatu seperti tadi. Ini kita kliknya double nih Bapak Ibu. Klik dua kali klik. Kita pilih link. Kalau nggak tampil diklik dulu sini. Nah, video. Apply. Seterusnya seperti itu. Sesuai halaman yang dituju. Jadi ini tujuannya ketika nanti tombol ini diklik, maka kita akan langsung menuju ke halaman yang dimaksud. Langsung ke halaman yang diinginkan. Ini klik 2 kali nggih. Di daftar pustaka. Profil. Nah, seperti Bapak Ibu. Kita cek ya, kita cek di tampilan handphonenya. Nah, tampilannya seperti ini, ada tombol, coba saya klik satu, materi misalnya. Nah, maka akan terhubung ke materi Bapak Ibu. Nah, untuk kembali kemana? Bapak Ibu boleh menambahkan tombol sebenarnya di belakang, misalnya ada tombol back begitu nggih. Atau anak-anak bisa diarahkan ke sini. Boleh. Nah, ini bisa juga buka halaman Bapak Ibu. Misalnya langsung ke evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Saya tutup. Satu lagi, ketika Bapak Ibu sudah merasa cukup, media saya, Google Sheet saya ini sudah lengkap, sudah siap saya berikan ke anak-anak, maka Bapak Ibu perlu mempublish dan setting berbaginya. Jadi ini diklik publish begitu. Ini bisa di-set, mungkin diganti kata-kata atau dibiarkan begini juga enggak masalah. Tinggal klik publish. Nah, share-nya itu lihat ini Bapak Ibu, ada gambar orang di sini. Pilih untuk dilihat saja, biar tidak diotak-atik sama yang lihat. Kemudian yang bawah, yang bawah ini, jangan lupa di klik public, biar tidak terpengaruh akun Gmail yang digunakan. Jadi anak-anak, termasuk Bapak Ibu, kemarin dari hari pertama sudah disarankan menggunakan akun Belajar ID, tapi ternyata karena saya pembuat meetingnya tahu persis, Bapak Ibu banyak yang masuk Google Meet kita ini dengan akun yang lain begitu. Sehingga host dan co-hostnya harus memasukkan dulu ketika Bapak Ibu gabung di Meet. Jadi seperti ini, pilih public, atau kalau settingan di fitur lain kemarin itu anyone with link. Jadi siapa yang punya link, tidak peduli akunnya apa, itu bisa akses, bisa buka. Mungkin begitu Bu Viro, kalau ada pertanyaan monggo.
Terima kasih Bu Ida untuk penjelasannya. Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan terkait tata cara ini tadi, silakan. Untuk yang embed tadi itu untuk tulisan berjalan ya Bu Ida ya? Yang copy embed tadi. Yang kode, iya. Hmm. Nanti saya berikan, tinggal ganti aja tulisannya, nggih. Oh, gitu. Atau bisa cari sendiri di apa namanya, quickit.com, Bu. Oh, ya. Quickit.com. Oh ya, saya tadi janji anu Bu ya, buat tombol sendiri begitu ya. Oke, Kok ya. gak seneng kayak contoh di saya awal tadi kan, kalau bintang-bintang gitu ya, atau mau seperti lingkaran saja gitu ya. Ya, Bu. Mungkin sebentar sambil menunggu pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan misalnya free pick atau yang lain, ya, banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Contohnya free pick. Biasanya kalau belum pernah daftar dulu Bapak Ibu ya. Sign up dulu. Nah, kalau tombol itu bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Betul ya? Betul ya? Button ya mungkin. Ya. Nah, kalau membuat MPI baik berbasis PowerPoint atau mungkin berbasis Google Sheet, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini ya. Banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita manfaatkan. Misalnya saya ingin yang bundar Bapak Ibu ya. Sebentar, ini belum connect. Nah, misalnya bundar-bundar seperti ini atau mungkin cari yang lebih cantik begitu. Nah, gambar buku-buku juga bisa. Nah, ini sudah ada tombol Facebook, tombol ini. Nah, kita manfaatkan kalau kita membuat karya, ya, karya masuk di karya inovatif loh seperti ini. Nah, ini cantik. Misalnya ini ya. Saya copy aja ini. Copy image. Kita buka apa PowerPoint ya. Buka PowerPoint baru. Tapi memang ini untuk office tertentu ya. Kalau office-nya terlalu jadul nggak bisa kayaknya. Ini baru 13 kalau nggak salah. Nah, tadi saya kopikan di sini. Kok salah? Berarti belum copy tadi ya. Belum tercopy. Terus saya download dulu ya. Harusnya bisa. Nah, bisa. Nah, ini kan masih 4. Padahal saya butuh 1, Bapak Ibu ya. Saya butuh 1. Mau saya ambil 1 aja. Caranya gimana? Kita pilih insert, kemudian save, karena itu bentuknya lingkaran. Kita pilih lingkaran. Kita sesuaikan dengan besarnya ini. Boleh pakai ukuran di sebelah kanan atas kalau sudah hampir penuh. Ini kita sesuaikan, mungkin 6,5. Biar jadi persegi begitu ya. Nah, kita anggap cukup untuk memotong yang tadi. Terus caranya kita klik gambar yang bawah Bapak Ibu. Gambar kopian tadi. Terus kita tekan Ctrl ALT. Ctrl langsung plus ALT begitu. Terus kita klik ini. Lingkaran yang kita buat. Nah, sudah ada yang saya klik 2 nih. Bawah dulu ya, jangan dibalik. Bawah dulu baru atas. Saya ulangi ya. Jadi ini saya klik dulu, klik, kemudian Ctrl ALT, klik yang biru, kemudian kita pilih di sini ada Save Format. Nah,
Ketika kita klik ini, maka di sebelah kiri akan muncul merger shape. Ada pilihan, kita pilih saja yang intersect. Nah, jadi satu gambar Bapak Ibu. Tapi sebelumnya biar enggak hilang, ini diduplikat dulu ya, diduplikat dulu. Duplikat slide biar ada nanti enggak hilang. Diulangi lagi yang tadi, diklik gambar awal, kemudian Ctrl Alt, klik yang biru, terus save format, save ya, bukan save, save bentuknya diubah ya, bentuk merger shape, kemudian pilih intersect, irisan dari dua yang saya klik tadi. Nah ini sudah saya geser-geser, sudah jadi tombol Bapak Ibu. Terus gimana? Ini kan masih di slide PowerPoint ya. Caranya kita save as sebagai gambar. Di sini save as picture. Kasih nama, taruh di mana, begitu ya. Nah, ini tombol-tombol yang lain sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu ya prosesnya. Mungkin begitu Bu Viro, ada pertanyaan? Baik, terima Wanteng kasih. ya? Apa saya ditinggal tidur ini ya? Ini sebenarnya ada yang tanya tapi lewat di kolom chat Bapak Ibu. Tidak Iya, di, monggo. cuman sudah coba dibantu dijawab tadi. Jadi pertanyaan terkait bagaimana cara memastikan tugas kita sudah terkirim. Terus ketika publish alamat web yang digunakan caranya yang bagaimana? Tadi sudah dijawab tadi sama. Sudah kan tadi nggih? Oke, sudah, dan ini juga sudah dijawab sama Bu. Nanti mungkin tugas ini nanti akan dibuatkan tempat di classroom masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal kirim link saja begitu. Tapi jangan lupa share berbaginya harus ditata seperti tadi agar guru ya yang di kelas 2 orang ya Bu Viro ya. Betul Bu. Mentornya ya. Betul. Mentornya GMT-nya itu trenernya bisa langsung melihat hasil tugas Bapak Ibu. Jadi jangan sampai linknya nanti tidak bisa dibuka. Mungkin Bu Ida bisa ini Bu share link yang ini di chat mungkin Bapak Ibu biar peserta mungkin bisa sekalian mencoba buka link seperti ini gimana mungkin. Ya. Sambil lihat ya Bapak Ibu ini langkahnya cara mengirimkan link. Mungkin jika tadi ada yang kelewatan. Tadi sudah saya settingnya sudah nggak perlu diulang ya. Sudah disettingkan tadi. Okay. Tapi jangan lupa publish dulu ya. Jadi dipublish dulu. Dan setiap kita edit Bapak Ibu, misalnya aduh kesel aku saat ini hanya sampai halaman kedua misalnya, mau lanjut besok. Otomatis tersimpan kan Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu melanjutkan lagi sampai selesai, siap publish, itu setiap ada perubahan publish lagi seperti itu. Sehingga update gitu loh ya publishnya. Seperti itu. Kalau tidak dipublish otomatis ketika nge-share otomatis yang dilihat nanti yang pertama tadi aja itu Bu ya. Belum yang lengkap itu. Tapi kan kalau publish sebaiknya kalau sudah selesai ya Bu ya. Iya. Selesai dipublish. Jadi pastikan selesai dulu baru share publishnya gitu ya. Setelah selesai. Nah, saat publish jangan lupa pilih posisi ada di halaman home Bapak Ibu. Jadi nanti ketika orang lain buka, itu yang terbuka adalah halaman pertama. Tapi ketika Bapak Ibu sedang di halaman materi misalnya, nanti langsung pas dibuka juga materi gitu. Jadi saat publish pilih dalam posisi di home. Nah, kalau sudah tinggal di copy aja ini, terus kita share di chat ya. Bentar, saya ke Meet dulu. Sudah Bu Viro? Nah, Bapak Ibu silakan bisa dicoba, mungkin mau dilihat tampilannya kayak apa ini. Kalau kita lihat di baik laptop kita maupun dari HP juga bisa. Silakan mungkin kalau mau dicoba. Sambil jika ada masih pertanyaan terkait ini silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke teknis uji kompetensi. Tapi mungkin jika dirasa sudah cukup paham mungkin bisa juga disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau sudah cukup
Silakan dituliskan cukup. Atau mungkin karena belum mencoba Bu, jadi Oh iya, belum bertanya. mungkin yang mau ditanya apa ya, karena belum dicoba juga. Iya betul. Nah, Pak Saiful mungkin bisa dicoba dibuka linknya Pak Saiful. Tadi kan Bu Ida juga sudah share Ida. yang PDF ini sudah kan, jadi ini kan ada Pak Saiful tanya, Bu untuk file PDF-nya tadi kalau dipublish jadi bagaimana tampilannya? Gitu. Dicoba Iya. Bu Ida, untuk menghapus halaman bagaimana Bu Ida? Tadi itu saya sama Bu Rina itu ngajari teman. Kemudian evaluasinya itu nggak sengaja sudah buat lagi, jadi ada double. Yang salah satunya itu mau dibuang, kok nggak bisa gitu loh. Halo, terdengar ya Bu Ida? Bentar, sepertinya Oh, iya. bisa kok Bu. Bentar. Tinggal titik 3 Bu. Di mananya? Di kanannya halaman, kita posisi ada di page halaman ya. Ya. Terus kan ada halaman, misalnya profil Ya. mau saya hilangkan, ya. Ya. Ini biru dulu, baru ada Biru. titik 3 di kanan. Ya. Nah, ada bagian bawah ya, sendiri oke. delete. Oke. Jadi Sudah, saya ya? pakai yang paling kiri di halamannya, saya buka, terus di kiri itu ada delete. Yang terdelete hanya isinya saja, lembarannya tetap ada. Masa? Bukan yang pakai itu soalnya, yang pakai yang sebelah kiri. Coba ini saya praktekkan ya. Iya, iya. Harusnya hilang, lo kan hilang. Iya. Hitung ya. Iya. Saya kembalikan. Masih ada pertanyaan? ada Bu, ini Pak Saiful Cakra nih. Monggo Pak Saiful bisa di unmute mic-nya. Saya full wakil lah ini. Dulu kayaknya Disampaikan. sudah pernah ikut ya. Ya, katanya. Oke. Tapi mungkin tadi jawabannya saya masih kurang jelas. Jadi pertanyaan beliau, monggo Pak Saiful bisa langsung on mic, jadi biar mungkin lebih penyampaiannya lebih jelas. Kemudian di chat sudah dituliskan Bu Ida, pertanyaan Pak Saiful itu begini, Bu untuk file PDF tadi kalau dipublish, jadi bagaimana tampilannya? Dicoba untuk satu paket hasil publishnya, satu paket. Kan tadi sudah coba dicek di link itu. Kalau misalnya dengan gelap tidak bisa dibuka, berarti saya belum setting. Sepertinya saya tadi belum setting berbaginya. Tapi kalau akunnya sama, dengan pakai akun belajar, insya Allah bisa langsung buka. Itu kan antisipasi yang buka itu tidak menggunakan akun belajar. Mungkin yang lain bisa buka dari link tadi. Bapak Ibu bagaimana yang lain? Tolong dilihat yang bagian materi. Oh iya Bu, ini memerlukan akses di materi katanya Pak Saiful, berarti mungkin karena... Nah, berarti memang sengaja saya belum share tadi. Jadi saya harus ke drive. Nah, sengaja saya gitu biar ada pertanyaan, karena pengalaman dulu-dulu itu masalahnya di situ Bu, filenya tidak bisa dibuka gitu. Bentar ya. Tadi materinya kan ini. Nah, share-nya kayak kemarin yang dipraktekkan Bu Viro dan teman-teman, share-nya harus diatur. Anyone with link ya, atau siapa saja yang memiliki link. Ya kan masih kementerian ini ya, Pak Saiful, berarti buka pakai akun lain mungkin ya. Nah, kita pilih anyone with link. Coba dicek lagi, Pak. Tampilannya kan nanti harusnya seperti ini ya. Kalau di laptop, kalau di HP sudah tampil materinya. Sudah ya. Nah, kalau di HP seperti ini kan. Ada yang lain kah? Oh iya, sudah. Sepertinya sudah Bu Ida. Tidak ada pertanyaan lagi.
di kolom chat, dan yang raise hand juga tidak ada. Oke, monggo bisa diakhiri ya. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya dulu Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jam berapa ini Bu? Ini setelah ini kan Bapak penjelasan Ibu uji sudah. itu ya, penjelasan uji teknis. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk materinya dari selama 3 hari ini seperti Mohon itu. maaf, Bapak Sebenarnya Ibu. masih banyak fitur-fitur lain yang mungkin tidak bisa kami sampaikan di sini karena terbatas waktu. Nah, jika ingin memperdalam lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu yang merasa memiliki kemauan dan kemampuan ya, yakin akan kemampuan dirinya. Seperti Bapak Ibu yang lain ini, prosesnya kurang lebih untuk materi saja itu 1 bulan begitu, dilanjutkan dengan pengembasan sampai ujian kira-kira 1,5 bulan lah waktu untuk menjadi Google Master Trainer. Silakan yang mau mendaftar sekarang dibuka untuk angkatan ke-7. Nanti infonya bisa di-share di grup ya Bu Viro. Mungkin seperti itu, semoga yang kami sampaikan, saya mewakili teman-teman, itu memberi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Meskipun saya tahu dari sebagian besar banyak juga yang sudah mengerti tentang Google Workspace for Education. Karena ini memang bukan yang pertama dilaksanakan dan banyak di tempat-tempat lain, di grup-grup lain yang juga melaksanakan pelatihan yang sama. Tetap semangat untuk menambah ilmu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata kita sudah selesai juga materi-materi pelatihan kita, dan Bapak Ibu luar biasa dengan sudah menyerap banyak sekali materi yang mana kami mempelajarinya selama 1 bulan dan dengan hanya 3 hari saja secara paket kilat. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu merasa, aduh cepat sekali materinya banyak, tapi waktunya sedikit gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kami juga harus berbagi dengan waktu-waktu yang lain lagi, karena setelah pembahasan ini juga akan ada ujian kami Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak ingin terlalu lama-lama, nanti Bapak Ibu juga pastinya perlu berbagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, waktunya liburan Bu. waktunya liburan dan berbarengan dengan workshop IKM ini Bu Ida ya. Jadi pada menyiapkan ATP dan sebagainya itu, mau ngerjakan KTSP dan sebagainya gitu. Nah, selamat berlibur, dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan tentang teknis uji kompetensi ya. Akhir yang mungkin ditunggu-tunggu nih seperti apa. Ini monggo teman-teman, siapa yang akan menyampaikan? Ibu Viro saya mungkin. Nah, monggo. Iya. Jadi saya nggak terlalu berlama-lama, ini sudah malam. Jadi sudah 2 kali lipat dari waktu yang direncanakan tadi Bu Viro ya. Betul, Bu. Kita merencanakan 1,5 jam, ternyata sampai hampir jam 10. Iya. 8:30 harusnya sudah selesai Bapak Ibu. Terus ya pematerinya, kurang 10 menit. Tapi molor tetap ya. Bapak Ibunya hebat semua lah. Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu peserta yang ada hebat. di sini semuanya luar biasa. Oke, baik, saya share screen sedikit saja, ya. Maaf saya off cam karena agak lemot ini. Oke, monggo Bu. Saya share screen sebentar, nggak lama. Bu Ida dan teman-teman, nanti kalau seandainya ada yang kurang pas begitu, mohon untuk dikoreksi, nggih. Sudah nama Bapak Ibu? Sampun. Sampun, nggih. Alhamdulillah, ini cuma 4 slide, nggak lama. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir kegiatan begitu. Dan di akhir kegiatan biasanya pasti ada yang namanya tadi sudah dijelaskan tugas dan uji kompetensi. Begitu. Kemudian apa saja
kegiatan peserta supaya mendapatkan sertifikat yang senilai 32 jam meskipun hanya dalam waktu 3 hari. Karena offline-nya juga ada tugasnya tadi. Oke, ini jadi yang pertama adalah mengerjakan uji kompetensi akhir materi. Ini nanti akan diposting di Classroom besok insya Allah. Jadi dikerjakan mulai besok Sabtu 9 Juli 2022. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, uji kompetensi ini kalau Bapak Ibu sudah membaca semuanya atau mengikuti materi dengan baik, insya Allah bisa, tidak terlalu sulit. Kemudian sebisa mungkin dikerjakan pakai akun belajar.it. Kalau toh tidak bisa ya sudah nggak apa-apa, pakai akun Gmail gitu. Jadi mengerjakan uji kompetensi akhir materi mulai besok Sabtu 9, waktunya maksudnya mulai besok Sabtu. Sebentar aja selesai, nggak sampai setengah jam lah selesai. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan tugas. Ini tadi yang tugasnya disampaikan Bu Ida tadi. Batas akhir pengumpulan tugas adalah Minggu 10 Juli 2022. Terlalu singkat nih. Cuman kalau kemarin-kemarin sudah dicicil, insya Allah nggak terlalu rumit lah. Dan mungkin template-nya nanti bisa di-share sama Bu Ida supaya teman-teman bisa menyelesaikan dengan lebih cepat. Masih nyate katanya Pak Saiful. Masih nyate, oh iya benar masih nyate. Mulai besok ada yang nyate ini. Nanti gambar nyatanya dimasukkan di tugas gak apa-apa. Ya, boleh. Bukan cuma gambarnya Bu Ida, ini juga boleh kok di-share ya. Yang terakhir Bapak Ibu, sertifikat yang 32 jam pelajaran itu akan diberikan kepada yang telah menyelesaikan tugas dan telah mengerjakan uji kompetensi begitu. Jadi secara rinci, secara detail mungkin nanti akan disampaikan di Classroom ya. Disampaikan di Classroom seperti apa tugasnya, yang kalau tugas tadi dalam bentuk link. Jadi linknya yang dikumpulkan di Classroom, kemudian tandai sudah selesai atau tandai sudah dikumpulkan begitu, kumpulkan tugas atau mark S dan begitu macam-macam lah tulisannya di Classroom. Jadi cuman dua tadi yang harus dilakukan, uji kompetensi dan mengerjakan tugas. Setelahnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang sebesar 32 JP. Nah, kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, nah ketika Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi, ini nanti akan ada pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah trainer Anda sedang menempuh Google Master yang mana? Nah, pilih yang ini, Google Master Trainer yang level 1. Jadi kami berenam, ini sebetulnya adalah peserta Google Master Trainer angkatan ke-6. Nah, sekarang sudah dibuka angkatan ke-7. Monggo kalau Bapak Ibu berminat bersama-sama untuk mengikutinya, monggo. Kami juga insya Allah akan bantu sama dengan Bu Hidayah. Bu Hidayah itu membantu kami. Bu Hidayah adalah mentor kami, begitu ya, mentor kami yang membantu dengan sukarela, tidak ada bayaran, gitu. Sampai membuka roomnya, ngerekamnya, semuanya Bu Hidayah. Terima kasih sekali Bu Hidayah, kami ucapkan. Kemudian nama ada diminta email trainernya begitu Bapak Ibu. Email trainernya seperti ini. Kalau kelas A1 email trainernya adalah Ibu Amalia. Emailnya di sini. Nanti akan saya share aja. Begitu. Jadi yang A1 sampai C2 email trainernya semua ada di sini. Jadi seperti itu tugas Bapak Ibu. Monggo dilaksanakan. Kalau ada kesulitan, insya Allah kami masih siap bantu. Kita diskusikan di grup. Sebetulnya grupnya pakai grupnya Google ya, cuman karena kita tidak terlalu familiar, yang lebih cepat adalah grup WA, ya pakai grup WA. Oke, begitu Bu Viro. Terima kasih Bu Isna atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu dengan penjelasan dari Bu Isna tadi terkait tugas yang akan Bapak Ibu lakukan?
Apakah ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Mungkin bisa langsung saja unmute, sampaikan pertanyaannya. Atau mungkin kalau tidak mau bicara langsung, mau menuliskan di kolom chat. Berarti batasnya minggu ya, Bu Wisna? Minggu. Nggih, Minggu tanggal 10 besok. Tapi kalau masih nyate misalkan, tadi katanya masih nyate, ya monggo, cuman sertifikatnya juga agak belakangan begitu. Nggih, Bu Ida, Besok nggih. bisa diselesaikan itu, Bu. Oh, besok bisa diselesaikan. Template-nya sudah dapat dari Bu Ida ya itu. Total tugasnya ada berapa ya, Bu? Ada 2 berarti ya? Tugasnya kan cuma satu, membuat Google Site, tapi anaknya banyak. Membuat Google Site Anaknya yang banyak. tadi sudah didemokan oleh Bu Ida itu Iya, sebenarnya yang tugasnya. didemokan oleh Bu Satu Ida aja ya. Bapak Ibu ya. Sama yang mengerjakan Iya. uji kompetensi ya Bu Wisna ya. Tapi uji Iya, kompetensi itu betul, juga uji cepat sekali kompetensi. ya Bu Ida. Sambil nyate Iya. kayaknya sambil nunggu sapinya matang juga bisa kayaknya ya. Nah, betul. Itu 10 menit selesai kok, Oh Pak. ya. Nggak banyak soalnya, nggak banyak. Itu. Dan Mungkin insya mungkin Allah ini Bu mudah-mudahan. Wisna. KKM-nya uji kompetensi Oh berapa, iya, Bu? KKM-nya. Sama dengan siswa ya. Oh, Siswa juga kalau ada KKM-nya, kita juga ada KKM-nya. padahal sekarang KKM sudah nggak ada Oh loh. iya. Tapi kita berarti masih belum merdeka nih kurikulumnya nih. Kalau di ketentuannya itu nilai minimalnya adalah 80. Bagaimana jika kita tidak bisa memperoleh nilai 80, maka bisa membuka link yang sama tapi dengan akun yang beda. Monggo diulang, nanti hasilnya di SS, di screenshot, kemudian dikumpulkan di classroom, di tempat tugasnya nanti. Di tempat, bukan tugas, ujian ya. Link uji kompetensinya nanti, jika sudah selesai, nilainya di screenshot dan diunggah di uji kompetensi classroom. Begitu. Mungkin ada juga nih Bu, tadi ada yang chat saya juga, ada yang japri gitu. Oh, ini kan baru sehari saya dapat materinya gitu, dan waktunya minggu mepet sekali, belum bisa menguasai semua yang disampaikan Bu Ida tadi, mungkin karena belum praktek juga ya Bu. Jadi bagaimana itu nanti Bu, kalau seandainya minggu itu ternyata belum jadi lengkap sesempurna itu bagaimana? Yang penting kirim linknya dulu, Bu. Nah, Yang penting dicoba saja ya Bu Ida Sambil ya. jalan diselesaikan. Sambil Ya. jalan diselesaikan dan kirim linknya itu yang ditunggu minggu. kirim linknya hanya sebagai Pak pelihat Rifki, saja. jadi nanti setelah uji kompetensi langsung ada nilainya nggih Bu? Setelah uji kompetensi, iya, ya, nilainya bisa dilihat. Bisa kelihatan skornya berapa. Jadi lihat skor begitu. Kalau sudah disubmit, nanti akan muncul lihat skor berapa skornya. Kunci jawabannya ada enggak kira-kira, Bu? Ayo. Kunci jawabannya tidak ada. Kayaknya nggak ada kalau yang ini. Tidak ada, Tapi kalau mau tetapi nyoba bisa lagi, dilihat misalkan nanti. nilai yang pertama kurang nih, mau nyoba lagi itu boleh nggak Bu? Boleh, tapi dengan akun yang beda. Pakai akun yang lain. Mungkin bisa Jadi, pakai ya, akun yang lain dulu ya, pakai pinjam HP-nya. jadi kunci jawaban itu tidak terlihat, tetapi setelah kita menjawab salah begitu ya, nanti setelah kita lihat skornya begitu, di scroll ke atas begitu ya, kan kita lihat kan ada di masing-masing soal itu ada skornya. Nah kalau skornya 0 berarti jawaban kita salah gitu. Jadi Kalau bisa skornya sudah sesuai, misalkan skornya 4 ya, 4/4 dari 4 gitu. Atau misalkan skornya 2, 0 dari 2, berarti kan jawaban kita salah. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk uji kompetensinya, soalnya tidak banyak. Kemudian jika nilainya masih kurang memuaskan, masih bisa dicoba lagi dengan akun yang berbeda. Mungkin kalau kesulitan yang ganti-ganti akun, mungkin bisa cobanya pakai HP yang lain mungkin ya. Atau mungkin nggak apa-apa ya. HP-nya suami, Ya. HP-nya istri, HP-nya anak. Nanti dipelajari lagi jawaban-jawaban yang salah, terus bisa dicoba lagi. Betul. Kalau sekali langsung Ujiannya berbatas waktu apa enggak, Bu? Iya, kan yang diminta screenshot hasil nilainya ya. Bu Isna, waktu ujiannya dibatasi enggak? Waktu ujiannya Uji kompetensi. ya paling lama ya mungkin sama dengan tugas, Bung ya.
Maksudnya kalau Google Form-nya sudah terbuka. Oh, ada timernya gitu kan? Nah, maksudnya Iya. itu. Oh, Maksudnya tidak ada waktunya 1 jam kah atau tidak maksimal ada berapa? timernya di situ sepertinya. Sepertinya agak meleluasakan ya, takutnya ada yang sambil Heeh. nyate atau sambil Sambil apa nyate, gitu. takut Biar- gosong ditinggal dulu gitu, taruh dulu. Tapi jangan HP-nya yang nanti buat kipas atau Ditinggal ke pasar dulu cari kacang untuk bumbu sate. Nah, betul. Untuk bisa jawab mungkin Cari lagi tusuk buntu, terus butuh inspirasi, mau healing dulu gitu. Nanti jawab lagi gitu. atau bisa contohan chat WA seperti muridnya, boleh. Ngajari Dulu, contohan. saya dulu ngerjakan bersama dengan Bu Ari kok. Ngerjakan berdua. Oke, begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Bu Isna ini jika uji kompetensi yang pertama tidak memenuhi KKM, terus mencoba yang kedua juga, Mencoba yang yang kedua juga tidak nggak memenuhi apa-apa, KKM, 2 terus kali, 3 bagaimana? kali, Oh, maksudnya 2 kali, sudah 3 kali mencoba boleh. tapi kok terus saja belum memenuhi KKM bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa, di SS saja kalau sudah akunnya habis. Insya Allah Di 2 SS kali saja bisa kok. masukkan. Pengalaman Iya. yang dulu-dulu 2 kali bisa. Karena soalnya tidak Bisa banyak langsung juga ya Bu ya. di atas 80. Tadi kan tidak banyak, kemudian jawaban itu bisa kita lihat tadi. Ada jawaban kita yang salah kan kelihatan, jadi harus milih yang lainnya kayak gitu. Kita sudah mencoba untuk mempermudah sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Untuk pelatihan ini dari sisi tugas-tugasnya juga insya Allah berusaha untuk tidak memberatkan para peserta baik ujian maupun produk yang dihasilkan begitu nggih, Bu Ida dan kawan-kawan. Oke, kan tadi dijelaskan juga untuk yang dimasukkan ke site itu nggak harus buat baru. Boleh miliknya yang lama-lama boleh, asalkan katanya Bu Kusnul ngeling. Penting Ngeling itu linknya satu tema. ya, dan ketika share linknya tuh linknya bisa dibuka. Alhamdulillah Pak Betul. Saiful. Oh, alhamdulillah Pak Saiful sudah jadi ya Pak satenya. Oh, kalau yang lama boleh Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Kita kayaknya belum pernah foto bareng ini, Bu. Ya, selama 3 hari ini. Mungkin kita bisa foto bareng. Mungkin ada yang bantu screenshot karena saya sedang ngerekam ini. Nggak bisa screenshot. Yuk foto Mami atau bareng siapa? yuk. Monggo Bapak Ibu yang bisa on cam, silakan on cam. Kita bisa Sebentar, foto bareng. sebentar. Bapak Ibu juga bisa dokumentasikan ini. Saya ubah supaya jumlahnya banyak. Saya enggak Maaf, screenshot saya ya, nggak nggak on bisa cam. screenshot ya. Bagus tuh. Saya sambil tiduran ini. Bu Kusnul nggak enak badan itu kayaknya. Iya. Besok sudah Nggak paling free yang Bu Kusnul. Besok free Bu Kusnul. Iya. Tapi kalau lebarannya hari Sabtu berarti besok lebaran. Monggo di kode ya Bu, yang screenshot mungkin bisa di kode Sebentar biar sebentar. posenya pas gitu. Kameranya Saya bisa takutnya pas dibuka mangap ya ini. Bapak Ibu. Saya takutnya pas di foto Ya mangap. kalau kan. bisa. Kalau bisa on cam. Kalau bisa on cam, Sebentar on cam. nanti. Sebentar aja. Nanti saya kode aja. Bu Ari mau Ya, Bu Ari bisa bisa. screenshot. 1, oh ya, saya tunggu dibuka dulu semuanya, nggih. Aku mau. Senyum. 1, 2, 3. Sekarang pakai gaya Bu Ari. Literasi Oh atau ya, apa ini kita? sebentar, saya save dulu. Oke. Bapak Ibu semua sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya malam ini. Semangat. Ya. Sekarang pakai gaya Gaya. Bapak Ibu, gaya bebas. Oh, gayanya bebas. Oke. Mau kayak apa? Iya. Ketok. Bebas apa? Gini aja. Oh gitu. Sip. Tapi jempol saya hilang ya kalau saya pakai background. Iya. Gini nggih. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Sip. Oh, masih banyak itu di belakang sebetulnya. Ya, itu ya, nggak kebagian. Makanya semuanya pada mungkin yang tampilannya antara satu dan yang lain beda. Iya. Ya, ya boleh. Itu ada pose-pose saya ikut pose juga lah. Siapa tahu ini lagi di screenshot. Pas di screenshot pas merem. Nah, ya itu, Bu. Kalau merem sih nggak apa-apa, Bu. Kalau mangap itu nggak asik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya tutup nggih, Bu Ida. Terima kasih Nggih, Pak, fokus atas merem. kehadirannya, luar biasa selama 3 hari ini kebersamaan kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila kami dalam penyampaian ada kekurangan dan juga tidak bisa menyampaikan sepenuhnya karena keterbatasan waktu. Dan semoga grup yang sudah kita buat akan bisa tetap berkesinambungan ke depannya ya. Tidak hanya berhenti di sini, tapi akan terjalin relationship setelah ini gitu ya Bapak Ibu, dan stay tune karena insya Allah nanti beberapa bulan lagi akan ada lagi kegiatan pelatihan level 2 ya, insya Allah. Jadi dengan materi yang berbeda tentunya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali. Dan Ya, mohon doanya Bapak Ibu supaya oke, kami lolos sama bisa ya masuk ke mohon doanya juga level karena 2. hidupnya semoga kami bisa lolos ujiannya sehingga bisa naik ke level 2. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya selaku moderator dan juga calon trainer beserta mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Oke. Jangan lupa isi link daftar hadir, hari ini sudah dibagi di chat. Silahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan 3 hari ini. Semoga Mohon maaf Bapak sedikit Ibu ilmu apabila dari ada kami ini, kekurangan. ya, semoga sedikit ilmu dari kami dapat bermanfaat bagi panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin.